Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga saat ini Anda semua berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melanjutkan aktivitas hari ini. Berjumpa kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 9. Nah, kali ini kita akan belajar dengan tema mengembangkan budaya kehidupan. Nah, sebelum dilanjutkan, mari kita lihat terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat memahami ajaran gereja bahwa hidup adalah anugerah Tuhan yang harus diperjuangkan, sehingga mampu bersyukur dan menyusun rencana untuk mengembangkan budaya kehidupan dalam dirinya. Nah, sekarang mari kita lihat bersama untuk mencapai tujuan pembelajaran itu apa saja yang akan kita pelajari ya. Yang pertama adalah kita akan melihat bagaimana hidup manusia itu sangat berharga. Kemudian yang kedua, kita akan melihat apa itu budaya kehidupan dan apa itu budaya kematian. Yang ketiga, kita akan melihat apa saja tindakan Yesus dalam membela kehidupan. Dan yang terakhir adalah usaha mengembangkan budaya kehidupan dalam hidup sehari-hari. Nah, sekarang mari kita bersama-sama memahami budaya kehidupan dan budaya kematian dalam hidup sehari-hari. Dan kita akan menyimak bersama kisah Mother Teresa. Mother Teresa dikenal juga sebagai Santa Teresa dari Kalkuta. Ia merupakan seorang biarawati Katolik Roma yang mengabdikan diri di India. Mungkin Mother Teresa menjadi tidak asing lagi bagi kita. Bunda Teresa memulai pelayanannya dengan membuka sebuah sekolah pada tanggal 21 Desember 1948 di lingkungan yang kumuh. Karena tidak memiliki dana, ia membuka sekolah terbuka di sebuah taman. Selain itu, berbekal pengetahuan medis, ia juga membawa anak-anak yang sakit ke rumahnya dan merawat mereka. Segera saja mereka menemukan begitu banyak pria, wanita, bahkan anak-anak yang sekarat. Mereka terlantar di jalan-jalan setelah ditolak oleh rumah sakit setempat. Tergerak oleh belas kasihan, Bunda Teresa dan rekan-rekannya menyewa sebuah ruangan untuk merawat mereka yang sekarat. Semula mereka hanya melayani 12 orang, akhirnya dapat melayani ribuan orang. Bahkan 450 pusat pelayanan tersebar di seluruh dunia untuk melayani orang-orang miskin dan terlantar. Ia membangun banyak rumah bagi mereka yang menderita, sekarat, dan ditolak oleh masyarakat, dari Kalkuta hingga kampung halamannya di Albania. Ia juga salah satu pionir yang membangun rumah bagi penderita AIDS. Nah, perlu kita ketahui bahwa apa yang telah dilakukan oleh Bunda Teresa menunjukkan karya baktinya dalam membela kehidupan. Mereka yang sekarat, menderita, dan tak punya harapan, disapa, disentuhnya, dan didekapnya penuh belas kasih. Baginya, nilai kehidupan sangatlah berharga dibandingkan semua penghargaan yang bersifat duniawi. Mari kita lihat bersama dalam kenyataan hidup sehari-hari. Mari kita perhatikan nomor 1. Menurut Anda, ini gambar menunjukkan membela kehidupan atau kematian?
Bagaimana nomor 2? Lalu bagaimana dengan nomor 3? Mari kita lihat sekarang nomor 4. Nah, gambar nomor 4 ini menurut Anda menunjukkan budaya kehidupan atau budaya kematian? Bagaimana dengan nomor 5 dan nomor 6? Ya, benar. Nomor 1, 2, dan 3 merupakan beberapa upaya yang dilakukan untuk membela kehidupan. Ya, membela budaya kehidupan. Sedangkan nomor 4, 5, dan 6 adalah tindakan-tindakan yang dilakukan yang mendukung budaya kematian. Perlu kita ketahui bahwa hidup manusia adalah milik Allah. Tidak seorang pun boleh mengambil atau merampasnya. Hanya Tuhan yang memiliki kewenangan mutlak atas hidup seseorang. Demikian berharganya hidup seseorang. Setiap orang memiliki kewajiban untuk membela kehidupannya sendiri maupun kehidupan orang lain. Kita tahu perintah Allah yang berbunyi, "Jangan membunuh." Hal ini mengajak setiap orang untuk menghargai kehidupan, baik hidup sendiri maupun hidup orang lain. Perintah jangan membunuh dilandasi kepercayaan bahwa kehidupan manusia diberikan oleh Allah dan harus dihormati. Hidup setiap orang bernilai sehingga tidak dapat dikorbankan untuk kepentingan apapun dan oleh siapapun. Apa itu budaya kematian? Budaya kematian adalah tindakan manusia yang merusak, mengancam, dan menghancurkan hidup manusia atau bahkan menghilangkan hidup manusia, entah jangka pendek atau jangka panjang, yang merupakan tindakan melawan kehendak Allah. Nah, mari kita lihat apa saja contoh budaya kematian. Yang pertama, perang. Kemudian yang kedua, euthanasia. Euthanasia itu adalah mempercepat kematian dengan membebaskan sesama dari penderitaan. Biasanya dilakukan karena alasan medis. Yang ketiga, aborsi, yaitu menggugurkan kandungan, dan ini sama dengan pembunuhan. Yang keempat adalah bunuh diri. Keputusasaan dalam menjalani kehidupan dapat mengantarkan seseorang pada pengambilan keputusan yang salah, yaitu menghilangkan hidupnya sendiri. Yang kelima adalah penganiayaan. Yang keenam, perbuatan lain seperti perkelahian, tawuran di kalangan pelajar atau warga. Dan hal-hal lain yang mengembangkan budaya kematian adalah penggunaan narkoba, mabuk-mabukan, atau kebut-kebutan di jalan raya. Nah, itulah kiranya yang termasuk contoh budaya kematian, dan masih banyak hal lain yang mungkin kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang mari kita lihat apa ajaran gereja dan kitab suci dalam membela kehidupan. Kita akan melihat dokumen Konsili Vatikan kedua, Gaudium et Spes artikel 77 dikatakan bahwa hidup manusia tidak boleh dimusnahkan dengan kekerasan. Konsili Vatikan kedua menjelaskan makna perdamaian yang otentik dan amat luhur, serta mengecam keganasan perang, bermaksud menyerukan penuh semangat kepada umat Kristen supaya dengan bantuan Kristus pencipta damai bekerja sama dengan semua orang untuk menggalang perdamaian dalam keadilan dan cinta kasih di antara mereka dan untuk menyediakan upaya-upaya perdamaian. Nah, kemudian dalam dokumen Gaudium et Spes artikel 51 dikatakan bahwa demikian juga halnya dengan aborsi. Konsili Vatikan kedua menyebut pengguguran suatu
itu tindakan kejahatan yang durhaka, sama dengan pembunuhan anak. Sebab Allah Tuhan kehidupan telah mempercayakan pelayanan mulia melestarikan hidup kepada manusia untuk dijalankan dengan cara yang layak baginya. Maka kehidupan sejak saat pembuahan harus dilindungi dengan sangat cermat. Pengguguran dan pembunuhan anak merupakan tindak kejahatan yang durhaka. Nah, mari kita lihat deklarasi mengenai eutanasia. Pendapat Gereja Katolik mengenai eutanasia aktif sangat jelas. Tak sesuatu pun atau tak seorang pun dapat membiarkan seorang manusia yang tak bersalah dibunuh, entah dia itu janin atau embrio, anak atau dewasa, orang jomba atau pasien yang tidak dapat sembuh, ataupun orang yang sedang sekarat. Selanjutnya, tak seorang pun diperkenankan meminta pembunuhan ini, entah untuk dirinya sendiri, entah untuk orang lain yang dipercayakan kepadanya. Juga tidak ada penguasa yang dengan sah dapat memerintahkannya atau mengizinkan tindakan semacam itu. Nah, menjadi sangat jelas bahwa budaya kematian sangat bertentangan dengan budaya kehidupan. Kita percaya bahwa hidup adalah anugerah Allah yang harus dipelihara dan dipertanggungjawabkan. Tindakan yang merusak bahkan menghilangkan hidup manusia seperti penganiayaan, aborsi, eutanasia, pembunuhan atau bunuh diri merupakan tindakan yang melawan kehendak Allah. Sekarang mari kita lihat bagaimana Yesus dalam hidupnya berusaha untuk membela kehidupan. Tindakan Yesus dalam membela kehidupan. Yang pertama, Yesus menyembuhkan orang sakit. Ini beberapa di antaranya ya. Lalu yang kedua, memberi makan 4.000 orang. Yang ketiga, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Nah, itu hanya beberapa saja ya, masih banyak lagi tindakan yang Yesus lakukan. Selama hidupnya, Yesus selalu menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan. Dalam karyanya, Yesus selalu berkeliling untuk mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan membangkitkan orang mati. Hidup setiap orang bernilai sehingga tidak dapat dikorbankan untuk kepentingan apapun dan oleh siapapun. Inilah kiranya yang menjadi dasar pertimbangan ketika Yesus membiarkan murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat karena kelaparan dan menyembuhkan pada hari Sabat. Menurut Yesus, melindungi dan membela kehidupan secara bertanggung jawab harus dinyatakan dengan tindakan kasih yang konkret kepada sesama dan bukan hanya dalam ibadat atau korban kepada Tuhan. Hal ini selaras dengan tindakan Yesus sendiri yang mengasihi sesama karena keprihatinan dan belas kasihannya dengan menyembuhkan orang yang sakit dan membangkitkan orang mati. Nah, dengan demikian, budaya kehidupan itu merupakan tindakan manusia yang memelihara kehidupan sesuai dengan kehendak Allah dan terarah pada kehidupan yang kekal. Jadi, tindakan apapun yang kita lakukan yang mengarah pada kehendak Allah dan terarah pada kehidupan yang kekal, itulah budaya kehidupan. Usaha yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan budaya kehidupan dalam hidup sehari-hari, misalnya diantaranya adalah gerakan hidup sehat, berolahraga, menghindari obat-obatan terlarang, tidak merokok, tidak minum minuman keras, perbanyak minum air putih, istirahat yang cukup misalnya. Kemudian yang kedua terlibat gerakan yang perjuangkan kehidupan. Misalnya mengajak teman kita atau teman Anda sebagai remaja memelihara dan menghargai kehidupan. Tidak ada aborsi, bunuh diri. Kemudian bisa juga dilakukan dengan cara anti-bullying, menghargai teman, bergaul dengan siapapun tanpa pilih-pilih. Kemudian
kita juga bisa melakukan dengan cara pertolongan bagi yang terancam hidupnya. Misalnya, menolong yang kelaparan, berbela rasa pada yang miskin, memperhatikan teman yang diabaikan, berbagi dengan teman, menjenguk teman yang sakit, dan lain sebagainya. Bagaimana? Apakah sudah ada bayangan dan bisa dipahami apa itu budaya kehidupan dan budaya kematian? Semoga ya. Nah, sekarang mari kita berefleksi bersama. Bagaimana dengan kalian? Anda semua? Apakah selama ini mendukung budaya kehidupan atau kematian? Ya, misalnya seperti ini. Sudahkah saya hidup jujur, tidak menyontek waktu ulangan, berbuat kasih, mendengarkan nasihat orang tua, membantu orang tua, dan lain-lain? Nah, jika belum, marilah mulai saat ini kita bersama-sama mewujudkannya. Mewujudkan budaya kehidupan dengan memelihara hidup sendiri. Dengan memelihara hidup itu sendiri, baik kehidupan diri kita maupun kehidupan orang lain. Nah, selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Bagaimana? Apakah dapat dipahami? Terima kasih telah belajar bersama. Semoga Anda semua menjadi paham. Tetap aman, tetap sehat, tetap teguh dalam iman. Sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.